Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari yang pertama Indah Kurnia NIM akhir 154, yang kedua Tatak Subeki NIM akhir 170, yang ketiga Juvita Indri Puspitasari NIM akhir 173 akan membahas tentang ekonomi politik campur tangan IMF dan Bank Dunia. Assalamualaikum, nama saya Indah Kurnia, kelas ES 6D dengan NIM 12402183154. Di sini saya akan menjelaskan tentang IMF atau biasa disebut dengan International Monetary Fund. IMF adalah lembaga keuangan internasional yang bersifat otonom, dibentuk pada tanggal 27 Desember 1944 di Bretton Woods dengan markas besar yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Pembentukan IMF sebagai hasil konferensi Bretton Woods yang berlangsung pada tahun 1944. Untuk mencapai tujuannya, IMF melaksanakan 3 fungsi. Yang pertama adalah menggariskan suatu code of conduct mengenai kebijakan-kebijakan nilai tukar dan pembatasan-pembatasan transaksi pembayaran dalam neraca berjalan. Yang kedua, memberikan bantuan keuangan, pinjaman kepada anggota agar melakukan tindakan koreksi atau dalam menghindari ketidakseimbangan pembayaran negara. Yang ketiga, menyediakan forum konsultasi dan kerjasama bagi negara anggota mengenai masalah-masalah keuangan internasional. Selanjutnya, fasilitas pembiayaan dari IMF bersifat kondisional atau bersyarat. Artinya, pemerintah negara penerima harus memenuhi serangkaian syarat yang ditentukan oleh IMF sesuai dengan tujuan pemberian pinjaman itu sendiri. Syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengguna sumber daya IMF dengan mendorong pihak penerima untuk berlaku sedemikian rupa. Namun, kondisional tersebut seringkali terlampau berat dan pihak yang terbebani pada umumnya adalah lapisan penduduk termiskin, maka keberadaan dan pemberlakuan masih kontroversial. Yang selanjutnya adalah Bank Dunia atau World Bank. Sama dengan IMF, dibentuk pada tahun 1944. Bank Dunia beserta The International Development Association (IDA) dan The International Finance Corporation (IFC) disebut sebagai The World Bank Group. Sedangkan keanggotaan dari World Bank ini adalah hanya negara-negara yang telah menjadi anggota IMF. Dan jenis-jenis bantuan Bank Dunia secara formal adalah sebagai berikut, yakni yang pertama pinjaman loan agreement. Perjanjian ini diadakan antara dua bank, debitur dengan kreditur, di mana Bank Dunia telah menyetujui pinjamannya. Yang kedua, perjanjian jaminan, guarantee agreement. Perjanjian ini diadakan oleh Bank Dunia dengan negara anggota di mana negara anggota tersebut telah menyetujui untuk memberikan jaminan atas pinjaman dari Bank Dunia. Yang ketiga, perjanjian proyek, project agreement. Perjanjian ini diadakan antara Bank Dunia dengan pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia, di mana si pelaksana tadi bukanlah si peminjam. Yang keempat, perjanjian penerus pinjaman, subsidiary loan agreement. Perjanjian ini diadakan apabila negara peminjam meminjamkan lagi pinjamannya tersebut kepada pihak lain. Yang kelima, terakhir adalah pengaturan kontrak tambahan, additional contractual agreement. Kadang-kadang dibutuhkan suatu pengaturan tambahan yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah khusus, misalnya pengaturan pinjaman seperti pembuatan akte notaris dan pembayaran lainnya. Selanjutnya, krisis multidimensi pada tahun 1997 sampai dengan 1998.
Bisa dikatakan juga krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar dan keuangan di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Krisis moneter yang berlangsung sejak pertengahan Juli 1997 telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan bahkan menjadi krisis multidimensional. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi. Adapun 3 faktor penyebab krisis 1997 sampai dengan 1998 di Indonesia. Yang pertama, lemahnya sistem keuangan nasional. Lembaga keuangan khususnya perbankan dan pasar modal merupakan salah satu saluran penting pemasukan lokal asing ke dalam negeri. Yang kedua adalah menguatnya nilai real rupiah. Pemasukan modal asing dalam jumlah yang semakin bertambah besar telah menguatkan nilai real rupiah. Rupiah yang menguat dapat meredam kenaikan tingkat suku bunga di pasar nasional. Yang ketiga adalah lemahnya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tercermin dari merosotnya kredibilitas lembaga itu maupun tidak keberdayanya bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter. Baik, saya Tatak Subeki, NIM Akhirnya 70. Di sini saya akan menyampaikan subbab yaitu IMF dan penyelesaian utang luar negeri Indonesia. Pada tahun 50 dan 60-an, kebanyakan negara berkembang yang baru merdeka merasa bahwa kesejahteraan rakyatnya sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan masyarakat di negara maju. Karena penerimaan dari pajak masih sangat rendah dan mereka mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan peminjaman pada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Karena utang sudah menjadi candu, akhirnya bagi sebagian negara berkembang, utang luar negeri bukan lagi menjadi solusi, namun menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Pada tahun 1995, Red dalam kajiannya memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami krisis utang luar negeri yang parah dalam waktu dekat. Benar saja, pada tahun 1997, tepatnya di akhir Desember, tercatat utang pemerintah yaitu sebesar 137,42 miliar dolar, sedangkan utang swasta yaitu 73,96 miliar dolar. Jumlah utang sebanyak ini termasuk kategori membahayakan, sebab jumlah utang tersebut sudah melebihi jumlah dana masyarakat yang ada dalam sistem perbankan nasional Indonesia. IMF adalah akses terakhir ke dunia keuangan dan bisnis internasional bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan dana. Akan tetapi, IMF ternyata bukan malaikat penyelamat. Dalam banyak kasus, bantuan IMF justru jadi biang masalah, sebab negara-negara yang dibantu umumnya masuk ke dalam jebakan hutang yang sangat sukar dilepaskan. Hal ini terjadi pada MBA, yaitu Meksiko, Brasil, dan Argentina. Resep yang dianjurkan IMF dalam membantu negara-negara anggotanya mengalami krisis tampaknya semakin dilakukan keampuhannya. Di Indonesia, atas saran IMF, beban utang pemerintah berhasil naik 2 kali lipat sejak tahun 1997. Ada 2 keterbatasan IMF, yaitu keterbatasan modal dana dan keterbatasan politik. Keterbatasan dana terbukti pada tahun 1998. Untuk membantu Brasil, Argentina, dan Rusia, IMF hanya mampu membantu antara $350 hingga $400 tiap 3-4 bulan. Selama kontrak 5 tahun untuk membantu krisis Indonesia, IMF hanya mampu membantu sekitar $5 miliar, sangat jauh dari kebutuhan. Walau paket bantuan dari IMF kecil, tapi disertai banyak syarat. Sebagian persyaratannya pun sangat tidak masuk akal dan merugikan negara yang dibantunya. Selanjutnya yaitu IMF dan kebijakan nilai tukar mata uang asing. Secara ekstrim, hanya ada 2 sistem nilai mata uang, yaitu yang pertama sistem nilai tukar tetap atau fixed atau pegged exchange rate, dan yang kedua sistem nilai tukar mengambang atau floating atau flexible exchange. Walau di antara kedua sistem ini ada berbagai variasi. Salah satu varian sistem nilai tukar tetap adalah yaitu CBS, yaitu Currency Board System. Dengan CBS, mata uang suatu negara dipatok ke sekeranjang atau beberapa mata uang lainnya.
Mana yang baik di antara kedua sistem nilai mata uang tersebut adalah relatif, tergantung pada kondisi, karakteristik, dan struktur ekonomi negara, serta kondisi ekonomi global. Kriteria utama dalam penerapan sistem nilai tukar antara lain keterbukaan, ukuran ekonomi negara, tingkat diversifikasi komoditas, fleksibilitas harga dan upah, perbandingan inflasi dengan mitra dagang dan global, tingkat integritas pasar, integrasi fiskal, variabilitas nilai tukar real, dan faktor-faktor politik. Penerapan sistem kurs di Indonesia. Berikut kita lihat tinjauan sejarah penerapan sistem kurs di Indonesia. Dalam kurun waktu 17 April 1970 hingga 15 November 1978 digunakan sistem kurs tetap di mana rupiah dipatok terhadap dolar Rp415 per dolar. Pada periode 15 November 1978 sampai Desember 1995 digunakan sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating. Sejak Desember 1995, BI menggunakan aturan baru tentang kurs, di mana BI mengumumkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diiringi zona kurs batas atas dan batas bawah. Perbatasan zona ini dinamai dengan batas intervensi. Sejak 14 Agustus 1997, digunakan sistem kurs bebas, tidak ada lagi batas intervensi. Sistem ini dipakai sebab BI merasa sulit melakukan operasi pasar setiap kali kurs membentur ambang batas intervensi. Sayangnya kebijakan ini tampaknya tidak dilakukan pada saat yang tepat, sebab sebagai dampak krisis ekonomi, nilai tukar rupiah mengalami tekanan, depresiasi, dan volatilitas yang tinggi. Rencana penerapan Currency Board System atau CBS. Kalau diperhatikan dari sejarah, sebetulnya CBS bukan barang baru, sebab Indonesia pernah menerapkan Single Peg Exchange Rate System dari 17 April 1970 hingga 15 November 1978. Dalam kurun waktu tersebut, rupiah dipatok terhadap dolar sebesar Rp415 per dolar. Namun akibat penambatan yang demikian lama, nilai rupiah mengalami apresiasi, yaitu lebih mahal dari seharusnya, sehingga dilakukan devaluasi tanggal 15 November 1978 dan sejak itu digunakan sistem mengambang terkendali. Rencana menerapkan CBS ini ditanggapi pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa dengan mematok rupiah terhadap seranjang mata uang lain, maka rupiah tidak bisa lagi dimainkan dan nilai rupiah akan stabil CWK. Dengan nilai rupiah yang stabil, pengusaha bisa berbisnis, investor paling berkepentingan dengan stabilnya nilai tukar. Makin tak stabil suatu mata uang, makin besar dan makin kecil imbalan yang diperoleh, serta makin tinggi unsur ketidakpastian yang menyebabkan pebisnis enggan bertransaksi. CBS memiliki kelemahan, di mana nilai kurs yang terjadi tidak mencerminkan nilai tukar yang sebenarnya. Jika nilai rupiah mengalami penguatan, maka akan memberi insentif bagi konsumen dalam negeri untuk mengonsumsi barang impor, karena harganya relatif lebih murah, sedangkan sebaliknya barang ekspor kita di mata orang asing menjadi lebih mahal. Cepat atau lambat, nilai rupiah akan mengalami penguatan, sehingga perlu devaluasi atau pelemahan, sehingga perlu revaluasi. Devaluasi dan revaluasi akan membuka peluang spekulan melakukan spekulasi. Dalam sistem CBS, pemerintah harus mau menerima jika ada yang ingin membeli atau menjual rupiah. Jadi, bagi mereka yang kontra, ide penerapan CBS ini hanya dipandang sebagai obat sementara tetapi tidak bisa digunakan selamanya. Pengalaman penerapan CBS di Argentina. Untuk melihat dampak positif dan negatif penerapan CBS, ada baiknya kita lihat pengalaman Argentina. Argentina memberlakukan CBS dan mematok peso 1:1 dengan dolar AS sejak 1991 untuk mengatasi inflasi yang menghadapi tahun 1990. Pada awalnya penerapan CBS dinilai berhasil sebab tahun 1991 turun lagi menjadi 17,5% tahun 1992 dan tinggal 7,5% dan 3,9% tahun 1993 dan 1994. Kecenderungan semakin rendahnya inflasi terus berlanjut menjadi 10% tahun 1995, 0,1% tahun 1996, 0,3% tahun 1997, 1,0% tahun 1998, dan bahkan inflasi negatif alias deflasi yaitu sebesar negatif 1,8% tahun 1999. Walaupun penerapan CBS sangat
berhasil dalam mengendalikan inflasi. Hal tersebut disiplin anggaran yang super ketat. Dengan CPS, Bank Sentral Argentina diharuskan menyediakan jumlah dolar yang sama dengan nilai peso yang beredar. Dengan perekonomian Argentina yang kalah kuat dari Amerika Serikat dan pemerintah Argentina agak kurang disiplin dalam kebijakan anggaran, nilai peso mengalami apresiasi. Akibatnya barang-barang ekspor Argentina menjadi lebih mahal sehingga kurang mampu bersaing. Tekanan oleh IMF. Para pengamat memperkirakan seperti yang dialami Argentina, Indonesia bisa terjerembab dalam masalah yang sama jika CPS diterapkan, karena kondisi Indonesia dengan Argentina relatif sama, bahkan lebih parah. Karena berbagai cerita yang cukup seram di atas, sebagian pakar dan otoritas pemerintah di Indonesia akhirnya kehilangan nyali untuk menerapkan CPS. Tapi apakah CPS itu buruk? Menurut Steve Hanke, implementasi CPS tidak memerlukan kondisi tertentu dan devisa seperti yang diributkan orang. Argentina bahkan menerapkan CPS dengan cadangan devisa zero. Kondisi stabilitas juga tidak diperlukan. Buktinya waktu CPS diterapkan di Rusia Utara, rubel langsung stabil. Padahal waktu itu keadaan betul-betul kacau akibat perang sipil. Penerapan CPS negara-negara yang sedang mengalami gejolak seperti Bulgaria, Argentina, Lituania mengakibatkan satu cut suku bunga langsung turun dengan tajam. Di Indonesia sendiri waktu CPS masih sebagai rupiah langsung naik. Tetapi karena pemerintah belum juga menetapkan keputusan plan kembali goyah. Dan dampak negatif memang bisa ada skenario terburuk. Bukti bahwa CPS tidak berbahaya justru baik diterapkan untuk meredam krisis bisa dilihat dari pengalaman Malaysia yang waktu itu dipimpin oleh Mahathir Mohamad. Malaysia yang tegar menerapkan CPS terbukti mampu dengan seketika mengatasi krisis, tidak mengalami hal-hal negatif seperti yang dikhawatirkan IMF. Soeharto sebetulnya sudah ingin menerapkan, tetapi IMF juga para politikus dan orang-orang yang mengais rezeki di tengah krisis berusaha mencegah dan menakut-nakuti Soeharto sehingga akhirnya CPS tidak jadi diterapkan. Dari uraian di atas terlihat sekali bahwa IMF sangat mendikte Indonesia dalam hal sistem nilai tukar mata uang asing dan sistem perbankan. Padahal institusi keuangan ini tidak mempunyai analisis dan strategi yang jitu untuk memperbaiki sistem perbankan. Lebih buruk dari itu, IMF bukannya berusaha memperbaiki kinerja perbankan, melainkan dengan enteng menyarankan untuk menutup 16 bank. Yang jadi masalah, IMF lupa menyiapkan infrastruktur jaring pengaman ketika menutup 16 bank di Indonesia pada 1 November 1997, sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Setelah perbankan Indonesia propaganda, IMF baru menyadari kesalahan dan meluncurkan penjaminan pada tanggal 27 Januari 1998. Kalau dihitung biaya ekonomi dan biaya sosial dari berbagai kebijakan asal-asalan yang dikeluarkan IMF besar sekali. Yang jelas untuk membantu bank-bank besar yang bangkrut, pemerintah terpaksa menyuntikkan modal talangan yang jumlahnya membengkak sangat besar. Saya Juvita Indri Puspitasari dengan NIM 12402183 akan menjelaskan tentang kontroversi dari IMF dan Bank Dunia serta berbagai kecaman terhadap kebijakan IMF dan sikap terhadap IMF. Kontroversi kebijakan IMF dan Bank Dunia. Hasil nyata dari kebijakan-kebijakan IMF adalah pemiskinan penduduk di negara-negara sedang berkembang yang dalam beberapa kasus telah menimbulkan kerusuhan seperti di Indonesia dan di Argentina. Banyak kebijakan yang dipasarkan oleh IMF, terutama liberalisasi pasar modal yang prematur, telah mengakibatkan ketidakstabilan global. Bagi negara yang ditimpa krisis, bantuan dana dan program-program IMF tidak hanya gagal dalam menstabilkan perekonomian, tetapi dalam banyak kasus bahkan membuat masalah menjadi lebih parah, terutama bagi kelompok miskin. Ini berarti bahwa tujuan-tujuan IMF semula yang katanya berusaha mempromosikan stabilitas global tidak tercapai.
Lalu, apa yang salah dengan IMF dan Bank Dunia? Kekeliruan yang paling mendasar ialah dalam hal squeezing dan packing. Jika misalnya pasar dibuka untuk persaingan dengan terlalu cepat sebelum diciptakan institusi-institusi finansial yang kuat, kesepakatan kerja akan hancur lebih cepat ketimbang pekerjaan baru yang diciptakannya. Dari berbagai negara-negara berkembang, kesalahan dalam squeezing dan packing inilah telah mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Lalu, sebetulnya apa yang membuat IMF begitu ngotot ingin mengetatkan fiskal dan mengurangi subsidi? Hal ini, kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata program pengetatan anggaran yang selalu disarankan IMF tujuannya tidak lain agar negara-negara pasien selalu mempunyai surplus untuk membayar utangnya kepada kreditur luar negerinya. Ia berarti bagi IMF, kepentingan kreditur jauh lebih diutamakan dibandingkan kesehatan perekonomian negara yang sedang diobati. Terlepas dari hal di atas, negara-negara berkembang menilai bahwa banyak kebijakan yang dikeluarkan IMF dan Bank Dunia lebih berpihak pada pemilik modal dan industri maju ketimbang penduduk miskin di negara-negara berkembang. Akibat berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populer sesuai resep dari IMF, ini lebih banyak kerusuhan dan anarki yang muncul ketimbang solusi bagi perbaikan ekonomi. Pengalaman menunjukkan kebijakan pengetatan anggaran inilah yang paling sering menjadi pemicu kerusuhan sosial dan anarki, baik yang terjadi di Indonesia maupun di Argentina, karena lebih sering menimbulkan kekacauan. Selain liberalisasi dan deregulasi, obat lain yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia untuk menyehatkan perekonomian Indonesia adalah privatisasi. Program privatisasi yang disarankan IMF dan Bank Dunia lebih tepat disebut sebagai salah satu bentuk kolonialisasi baru. Di dalamnya ada unsur dominasi dan pemaksaan yang menetapkan kelompok masyarakat paling lemah dalam posisi yang rentan. Hal ini bukan mengada-ngada sebab sesudah Bank Dunia dan IMF mengajukan untuk memulihkan ekonomi, tidak lama kemudian ternyata dibeli murah oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi, walau IMF pada awalnya dirancang untuk tujuan mulia, yaitu menjaga stabilitas ekonomi global dan menolong negara-negara yang kesulitan dalam neraca pembayaran, sekarang telah berubah menjadi predator. Lalu, apa yang dilakukan oleh negara berkembang atas perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh negara-negara maju dan perampokan oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut? Maka, negara-negara berkembang ini tidak protes. Sebab kenyataannya kontrol dilakukan melalui pemungutan suara dengan hak veto dari 5 negara adidaya. Walaupun IMF adalah institusi publik yang didanai oleh pembayaran pajak dari seluruh dunia, yang mengendalikannya adalah negara-negara maju. Yang memiliki hak veto paling efektif adalah Amerika Serikat. Pembahasan dramatis fungsi IMF dan Bank Dunia menjadi agen kepentingan negara-negara maju terjadi pada era pemerintahan Donald Reagan di Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris. Berbagai kecaman terhadap kebijakan IMF. Sikap terhadap IMF. Kecaman datang dari ekonom sekaliber Stiglitz, Martin Feldman atau mantan penasihat Reagan, George Shultz, Jeff Sachs, dan Paul Krugman. Mereka semuanya mengkritik kebijakan IMF. Hal ini dikarenakan terlalu banyak kekeliruan yang dilakukan oleh IMF. Dalam banyak kasus, justru IMF membuat resesi Asia menjadi lebih dalam, lebih lama, dan lebih keras.
Stiglitz mengecam metodologi, cara penanganan, dan ideologi IMF yang sudah usang. Metode-metode yang digunakan IMF juga membantu negara-negara yang mengalami masalah ekonomi banyak yang tidak tepat, yang lebih banyak menimbulkan ketidakadilan ekonomi ketimbang stabilisasi. Sehingga cukup jelas bahwa IMF dan Bank Dunia telah terbukti gagal mengatasi multikrisis yang terjadi di tanah air. Akan tetapi, kesalahan tidak bisa dilimpahkan semua pada IMF dan Bank Dunia. Dalam gaya bahasa sebuah iklan untuk memberantas kejahatan di salah satu media TV di Indonesia, kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesepakatan. Hal yang sama berlaku untuk krisis berkepanjangan yang menimpa bangsa Indonesia, di mana selain ditokohi oleh lembaga-lembaga suprastruktur seperti IMF dan Bank Dunia, berbagai pihak di Indonesia juga memberi kesempatan pada banyak pihak untuk memperparah krisis. Hal ini karena IMF tidak berhasil mengatasi masalah moneter karena ikut dibantu oleh tidak transparannya pemerintah Indonesia sendiri. Hal ini dapat ditelusuri di mana pada awal IMF masuk, sebetulnya nilai rupiah makin stabil. Namun, setelah 1 bulan tidak ada kejelasan tentang penggunaan dana bantuan IMF tersebut. Sikap terhadap IMF. IMF telah gagal membantu Indonesia untuk keluar dari krisis yang dialami sejak pertengahan tahun 1997. Perekonomian Indonesia bukannya membaik tetapi justru mundur beberapa tahun. Apa yang dialami Indonesia adalah sebuah ironi. IMF dibutuhkan sebagai gerbang terakhir bagi Indonesia agar tetap memiliki akses ke dunia keuangan dan bisnis internasional. Dalam kenyataannya, IMF bukan malaikat penolong, tetapi justru menjadi sumber bencana yang memperburuk situasi di negara yang dibantu. Karena resep yang diberikan oleh IMF hanyalah obat generik, tidak dirancang untuk kebutuhan masing-masing negara yang ditimpa musibah. Karena kepercayaan terhadap IMF sudah sirna, pengamat ekonomi seperti Didik Bini dan Reverison Baswir mengajukan agar Indonesia lebih berani melawan IMF. Pengalaman ini di berbagai negara lain yang tidak menaati resep dari IMF membuktikan bahwa mereka juga bisa keluar dari krisis. Namun, kembali lagi, sikap pemerintah sendiri selalu tidak tegas dan bahkan terkesan tunduk pada setiap perintah yang diberikan oleh IMF. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10 tentang IMF dan Bank Dunia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.